Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlus Sunnah, akan kita biarkan? Mau diam? Mau tetap tidur? Kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja ya. Rasain wainunan yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan ya. Apa itu? Ahlus Sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah Ahlus Sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari kita itu sudah Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini Pak. Pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan ya. Ambo agak ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Tahu ISIS Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia mereka lagi sorot Pak. Nah ini kabar buruk ini. Indonesia lagi disorot. Orang awak itu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlus Sunnah. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang. Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Dibunuh Pak, lagi ngajar tafsir di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom, nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Mau diam? Mau tetap tidur? Kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlus Sunnah nih. Teman-teman Nazar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah Ahlus Sunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang ya, insya Allah. Daurah sejarah, nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah kita buat petanya Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya ya lalu pura-pura bongak ya, emang ya bongak ya. Yang kedua ciri Ahlus Sunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga, 241 Hijriah. Hanbali. Mereka lagi batalkan Pak semua itu. Yang ketiga ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tariqat Imam Ghazali, Imam Junaid.
Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah, banyak nama tarekat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku Jatman di situ. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita. Ya, disebut thariqah sahihah atau mu'tabarah. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Ora NU enunan, sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Ini harus jajaki Kanjeng Nabi, ora bakal tekan jajaki Quran kadoan. Kanjeng Nabi dhisik ae kenal karo Rasulullah, aja ngerti tok. Wong ngerti karo Allah Taala akeh, ning kenal karo Allah Taala titik. Dikit. Inilah diantaranya. Dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan sahabat. Sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah, diwisuda langsung oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama bainahum. Ini wisudanya Allah Ta'ala kepada para sahabat, wisudanya Allah Ta'ala kepada para al-ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Dan banyak lagi kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas aulianya baginda Nabi, diwisuda langsung. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, ila akhiril ayat. Kepada ulama. Jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah, Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dari Allah Ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi SAW, dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya, sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulamanya, al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi. Selalu balance antar ulama, saling menyaksikan yang ini yang disebut asanid. Baru muncul Asy'ariyah, baru muncul Maturidiyah dan madhab-madhab yang lain, karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan oleh satu ulama antar ulama, aulia antar aulia disaksikan sahabat, sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama wal aulia, dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak kenal dengan mereka, mau memahami Quran dan hadis, lucu, aneh bin ajaib, mustahil. Disinilah munculnya daripada akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para beliau musalsal, bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah. Karena adanya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja, monggo. Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho sing ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku. Dudu individune aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Inilah pemaneh sering ucapake maaf saja, kebetulan ke jadi diri rumah santri rasain enunan, yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan?
karena nidom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Hussein tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU nan sing penting ahli sunnah wal. Engko dadine kaya nang zaman Syarif Hussein dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku wis kedareng fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nek nang neraka iso sampean tak tuding dhisik. Enak ae rada galak sithik.